Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini kita akan melanjutkan praktikum mengenai clotting time dan pembentukan benang fibril. Ya, jadi untuk pengerjaan atau menentukan clotting time itu bisa dengan 3 metode, yaitu metode slide di mana menggunakan bantuan objek gelas, kemudian metode tabung, dan metode pipa kapiler. Nah, untuk praktikum kali ini yang akan kita kerjakan adalah metode dengan menggunakan metode slide atau menggunakan bantuan objek gelas. Prinsip pada pengerjaan dengan metode slide ini adalah masa pembekuan darah atau clotting time itu dihitung mulai keluarnya darah pada ujung jari setelah ditusuk oleh lancet sampai terjadi benang-benang fibrin pada tetesan darah di objek gelas. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah lancing device, ya, kemudian lancet, kaca objek, jarum pentul, ini adalah alat bantu untuk menarik benang fibrin, serta stopwatch yang digunakan untuk menghitung clotting time. Baiklah, mari kita saksikan video tutorial pengerjaan metode slide untuk menentukan clotting time. Baik, pertama-tama yang harus dilakukan adalah jari yang akan ditusuk oleh lancet itu dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol swab, kemudian ditusuk, ya. Selanjutnya, darah diteteskan ke kaca objek. Ya, bisa 2-3 tetes ya untuk mempermudah nanti dalam pengamatan benang fibrin, pembentukan benang fibrinnya. Nah, pada saat ini waktu sudah mulai dihitung ya menggunakan stopwatch. Jika menggunakan sukarelawan, artinya ada orang lain ya yang dijadikan sebagai objeknya, maka jangan lupa menggunakan sarung tangan. Di sini saya tidak menggunakan sarung tangan karena yang saya gunakan adalah darah sendiri. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk melihat ya proses pembentukan benang fibrin. Pada metode menggunakan slide ini, pembekuan darah atau clotting time itu bisa berlangsung antara 3-6 menit ya, tergantung dari kondisi masing-masing darah sukarelawan tersebut. Ini ya, kita lihat di sini proses pembentukan dari benang fibrin itu sendiri. Agak dimiringkan boleh ya, diangkat untuk memudahkan melihat proses benang fibrinnya. Oke, masih terlihat di situ bahwa darah belum menunjukkan terjadinya pembekuan ya, masih mudah untuk diaduk menggunakan jarum pentul alat bantunya. Oke, ini sudah mulai terjadi proses pembekuan di sini. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini akan lebih terlihat ya proses pembentukan benang fibrinnya. Darah sudah mulai mengalami pembekuan. Nah, di sini sudah tampak ya. Ini adalah benang fibrinnya. Ya, bisa dilihat dengan jelas. Jadi disebut benang fibrin ya, bentuknya itu mirip seperti benang. Nah, jika benang fibrin sudah terbentuk, ini bisa dihitung sebagai waktu jadinya clotting time, yang mana proses pembekuan darah itu sedang berlangsung. Ya, ini masih kita coba ya cari benang fibrinnya yang lebih jelas tampak. Iya. Nah, di sini ya benang fibrinnya jelas terlihat ya. Baik, ini total terjadinya proses clotting time ya pada praktikum ini adalah sekitar 5 menit. Jadi cukup lama ya proses pembekuan. Baik, demikian praktikum mengenai clotting time. Ya, untuk metode yang lainnya kalian bisa lihat di video tutorial yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.